Halo Sobat Top 10, menyikapi perkembangan informasi terbaru tentang UTBK 2020, baik tentang pelaksanaan maupun sistem seleksinya, mari kita bahas sekaligus kita nanti akan melakukan penyikapan ataupun strategi menghadapi sistem yang baru, jadwal yang baru UTBK 2020 ini. Pertama, yang cukup signifikan adalah tentang materi tesnya. Bila di tahun-tahun sebelumnya materi tesnya adalah tes potensi skolastik ditambah dengan soshum ataupun saintek, maka pada tahun 2020 ini ada sesuatu yang cukup berubah, yaitu materi tes yang diujikan hanya tes potensi skolastik. Yang kedua, setelah sempat diinformasikan bahwa UTBK 2020 dari 1 kali menjadi 2 kali, maka atas kondisi yang sekarang kembali diubah menjadi hanya 1 kali saja. Setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Nah, yang berbeda lagi adalah tentang pelaksanaannya. Setelah sistemnya ditentukan sama dengan tahun 2019, yaitu tes UTBK terlebih dahulu, kemudian hasil dari nilai UTBK itu keluar, baru kemudian daftar SBMPTN dengan memilih prodi dan PTN-nya. Namun kali ini akan ada perubahan yang cukup signifikan. Pada poin 4, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali dan bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Artinya pendaftaran UTBK dan pendaftaran SBMPTN dilakukan secara serentak. Hal ini berakibat pada kamu tidak bisa melihat nilai UTBK kamu terlebih dahulu. Mengenai jadwal pelaksanaannya, ini adalah jadwal terbaru ya. Ini sudah ramai di media sosial maupun di informasi resmi, termasuk juga di ltmpd.ac.id. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 20 Juni 2020. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya 5 sampai dengan 12 Juli 2020. Setiap hari akan dilakukan 4 sesi. Namun jangan lupa ya bahwa kamu hanya mengikuti 1 sesi saja. Maksudnya setiap hari akan dilakukan 4 sesi itu secara bergelombang. Jadi bukan berarti kamu harus melaksanakan tes selama 4 sesi, tapi akan memilih salah satu sesi di antara keempat sesi tersebut tergantung saat kamu melakukan pendaftaran. Dan yang ketiga adalah pengumuman SBMPTN. Ini akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2020. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi informasi terbaru atau perkembangan terbaru UTBK 2020 ini? Perubahan yang cukup signifikan yang pertama yaitu soal tesnya. Bila sebelumnya direncanakan TPS plus TKA, untuk informasi terbaru ini kamu hanya perlu melakukan 1 tes saja, yaitu TPS atau tes potensi skolastik. Artinya soshum dan saintek ditiadakan. Bagaimana menyikapi hal ini? Ada yang ngerasa bahwa sudah rugi belajar saintek maupun soshum tapi pada akhirnya tidak dipakai. Namun saran saya adalah ambil baiknya aja. Justru sebenarnya kamu lebih ringan karena kamu hanya cukup mengerjakan TPS saja. Adapun kalau kemudian nanti tingkat persaingannya akan lebih tajam, ya kita bersiap saja. Sekedar informasi ya, dalam sejarahnya sebelum bernama SBMPTN sejak tahun 1976 itu namanya adalah SKALU, Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas. Itu nama tes sebelum SBMPTN. Lalu berubah lagi menjadi SKASU, Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas. Berubah lagi sistemnya. Kemudian tepatnya pada tahun 1983, nama tesnya diganti dengan SIPENMARU atau Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Diubah lagi menjadi UMPTN pada tahun 1989. Pada tahun 2001 diubah lagi menjadi SPMB, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Kemudian 2008 diganti menjadi SNMPTN. Dulu SNMPTN itu adalah SBMPTN ya. Kalau SNMPTN yang sekarang kan yang jalur rapot atau jalur undangan.
Nah, pada tahun 2013 ini namanya adalah SBMPTN. Di tahun 2013 hingga 2018 sistemnya sama seperti yang diterapkan di tahun 2020 ini. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru. Artinya sejarah perubahan sistem seleksi itu sudah terjadi sejak lama. Tinggal kita bagaimana beradaptasi dengan kondisi yang ada. Menurut saya bukan hal yang tepat bagi kita untuk mengeluh, tapi kita langsung aja beradaptasi dengan kondisi yang ada. Persiapkanlah soal-soal TPS kamu dengan semaksimal mungkin. Konon ceritanya tahun 2019 sebenarnya TPS itu persentasenya adalah 60% dan Saintek maupun Soshum itu adalah 40%. Konon kabarnya ceritanya adalah seperti itu. Berarti pada tahun 2019 pun sebenarnya TPS lebih diprioritaskan daripada TKA dalam hal persentase. Bersiaplah untuk melatih diri kamu di waktu yang tersisa untuk belajar soal-soal TPS. Nah, sekarang mari kita coba kulik. Berarti di media sosial ada pernyataan seperti ini. Wah, gimana nih masuk teknik tapi tesnya bahasa? Di tes potensi skolastik itu kan juga ada penalaran kuantitatif ya. Itu semuanya juga angka-angka. Artinya untuk masuk ke Saintek misalkan tetap ada tes-tes yang sifatnya adalah matematik, yang itu tentu saja akan representatif untuk menguji anak-anak yang Saintek. Demikian pula dengan Soshum yang nuansa jurusannya atau prodinya adalah hitung-hitungan. Tentu panitia dalam hal ini sudah memikirkan atau sudah merapatkan dan sudah menganggap bahwa dengan TPS validasi kepesertaan atau validasi mahasiswa baru itu juga bisa ditentukan. Nah, yang berikutnya adalah tentang tes yang sebenarnya 2 kali kemudian menjadi 1 kali. Kalau kita lihat dari sejarahnya, 2 kali itu hanya terjadi pada tahun 2019. Di tahun-tahun yang lain semuanya 1 kali. Jadi ini juga bukan merupakan barang baru. Artinya dalam sejarahnya tes 1 kali itu pernah ada, dan setiap kali tes SBMPTN, SNMPTN, Sipenmaru, UMPTN, SPMB semuanya 1 kali. Selanjutnya kita tidak bisa mengetahui nilai UTBK karena pendaftaran UTBK dan pendaftaran SBMPTN itu sama. Jadi kita tidak bisa mengetahui nilai UTBK kita berapa. Sama halnya ini juga bukan barang baru ya. Kita cukup percaya diri aja dengan latihan-latihan soal selama ini. Asal kamu siap dengan segala kemungkinan, siap dengan soal-soal yang sudah kamu pelajari, maka baik diinformasikan terlebih dahulu maupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapi. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah mengapa sistem ini harus dilakukan? Karena melihat situasi yang ada, force major sebagaimana yang kita tahu COVID-19. Tentu ini sangat erat kaitannya dengan keselamatan para pesertanya, kemudian keselamatan panitianya, dan terutama kamu juga ya sebagai generasi penerus bangsa, pejuang SBMPTN. Jadi keselamatan lebih penting, namun tes juga akan diupayakan sedemikian rupa untuk tetap dilaksanakan. Jadi ini adalah win-win solution. Yang terakhir adalah apakah jadwal ini akan fix, sistem ini akan fix dan tidak lagi diubah. Kalau kita lihat dari media sosial resmi yang dimiliki oleh LTMPT atau beberapa media sosial yang lain, sifatnya adalah tentatif. Intinya kita fokus pada latihan-latihan soalnya ya. Kalau memang dibutuhkan hanya TPS saja, ya berarti kita juga berlatih TPS yang kita utamakan. Kak, gimana kalau saya tetap berlatih soal Saintek ataupun Soshum, menjagai kalau kemudian ada perubahan lagi? Saya pikir itu bagus-bagus aja. Bila ada informasi terbaru, kita akan sampaikan di video YouTube channel ini. Demikian video kita kali ini. Apabila ada diskusi silahkan tulis aja di kolom komentar. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.